Selamat pagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, terima kasih. Oleh karena hari ini juga kami boleh berkumpul untuk belajar kebenaran firman-Mu. Itu adalah berkat Tuhan Allah bagi kami. Oleh karena pada zaman yang terakhir, banyak orang tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis. Dan juga banyak orang Kristen pun mengabaikan Alkitab sebagai firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Allah. Tapi kami lebih sungguh-sungguh belajar Injil yang murni setiap hari secara teratur. Itu adalah kasih karunia Tuhan Allah bagi kami. Oh Tuhan, kiranya Engkau menyertai di tengah kami, agar kami bisa menyadari rahasia firman Allah yang tersembunyi, sehingga kami semakin memahami hati Tuhan Allah lebih mendalam, mengerti rencana Tuhan Allah bagi kita yang masing-masing lebih mendalam. Maka kami senantiasa berusaha menurut kehendak Tuhan Allah, menuruti perintah-perintah Tuhan Allah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelayanan misi. Maka kami memuliakan nama Tuhan Allah saja. Hari ini juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus, maka hanya menyampaikan firman Allah yang murni saja. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 12 ayat 34 sampai 36. Injil Yohanes pasal 12 ayat 34 sampai 36. Dulu membaca bersama-sama. Sudah mendapat? Oke, membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Sambil kita belajar Yohanes, kita bisa menyadari bahwa Yohanes terus-menerus menjelaskan, terus-menerus memberi kesaksian tentang pertanyaan ini, yaitu siapakah anak manusia itu? Siapakah Yesus itu? Kemudian, mengapa anak manusia harus ditinggikan? Mengapa anak manusia harus disalibkan di atas kayu salib? Mengapa Yesus harus disalibkan di atas kayu salib? Melalui kesaksian ini, Yohanes kehendak semua orang yang percaya kepada Yesus untuk diselamatkannya. Tapi pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi hanya memperhatikan kemuliaan saja daripada menderita kesengsaraannya. Kemudian mereka hanya mementingkan kemuliaan Mesias daripada kesengsaraan Mesias. Menurut Yesaya pasal 53 ayat 10. Yesaya pasal 53 ayat 10, saya langsung membaca. Tuhan berkehendak merumuhkan dia dengan kesakitan
apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Hanya pada zaman Yesus, orang Yahudi saja memperhatikan kemuliaan Tuhan Allah dan kemuliaan diri sendiri saja daripada penderitaan Yesus, penderitaan Mesias. Pada zaman modern ini juga sama. Coba membaca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17. Membaca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 17. Oke. Dan jika kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke? Banyak orang suka diberkati oleh Tuhan Allah. Orang yang mau diberkati oleh Tuhan Allah seharusnya menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus oleh karena percaya kepada Yesus. Tapi hanya suka diberkati saja, tapi tidak suka menderita penderitaannya bersama-sama Yesus oleh karena hanya percaya kepada Yesus. Kalau itu bagaimana calon hamba Tuhan? Sebagian orangnya secara gampang masuk STT, secara gampang belajar teologi, kemudian cepat mau menjadi pendeta saja. Kemudian apa? Cepat mau menjadi gembala sidang gereja yang besar untuk menikmati sukacita dalam kehidupan sehari-hari atau suka terhormat sebagai gembala sidang gereja yang besar. Yaitu dengan belunnya orang yang mengakui bahwa mau mendapat disiplin dengan sungguh-sungguh daripada hal-hal yang lain. Tapi ada masalah, ada kesulitan, atau lebih dulu memperhatikan hal yang sia-sia daripada mendapat disiplin dengan sungguh-sungguh. Ini artinya apa? Suka terhormat, suka diberkati, suka mendapat hasil yang baik, tapi tidak mau banyak berkeringat, tidak mau mendapat disiplin dengan sungguh-sungguh, tidak mau mendapat menderita penderitaan bersama-sama Yesus. Kemudian ayat 35-36. Yohanes pasal 12 ayat 35-36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Waktu saya membaca firman Allah ini, saya sangat memperhatikan hanya sedikit waktu lagi. Hanya sedikit waktu lagi. Ini berarti apa? Ini menunjukkan kesempatan yang tersisa sedikit. Sepanjang urunnya kesempatan yang baik datang kepada kita. Kemudian walaupun kita belum menyadari, datang kesempatan yang baik bagi kita yang masing-masing, atau menolak kesempatan yang baik yang sudah datang kepada kita,
Walaupun begitu, kesempatan yang baiknya senantiasa menunggu di depan kita sampai kita menangkap kesempatan itu? Enggak. Kesempatannya cepat datang, cepat lewat. Kemudian, kesempatan yang betul-betul baiknya jarang datang kepada kita. Atau sepanjang umurnya, satu kali saja bisa datang. Dalam perjanjian lama melalui nabi-nabi terus-menerus bernubuat tentang kedatangan Mesias. Di antara orang-orang Yahudi, Yesus datang sebagai Mesias. Yaitu Yesus datang sebagai Mesias. Ini sudah dilakukan oleh nabi-nabi yang sudah bernubuat tentang Mesias datang. Namun demikian, mereka tidak percaya, mereka menolak, mereka menyalibkan Yesus. Jadi selama Yesus terus-menerus mengadakan mujizat dan tanda-tanda untuk kasih tahu Yesus datang sebagai Mesias. Kemudian Yesus langsung mengatakan tentang identitas sendiri. Saya dan Bapa adalah satu. Saya diutus oleh Bapa yang ada di surga. Tapi mereka terus-menerus menolak, terus-menerus tidak percaya. Maka bagi orang Yahudi, kesempatan yang tersisa sedikit saja. Yaitu sama seperti senja. Senja artinya apa? Sedikit lagi lewat, kemudian apa? Ini tetap terbenam ya. Kemudian tidak bisa melihat matahari yang terang. Kalau begitu di sini hanya sedikit waktu lagi. Ini berarti apa? Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya begitu. Jadi di sini terang menunjukkan apa? Di sini terang menunjukkan terang Injil ya. Terang kabar baik ya, kabar baik ya. Selama terang itu ada padamu. Selama terang Injil itu ada padamu. Dengan kata yang lain secara konkretnya, selama kamu bisa belajar terang Injil. Selama kamu bisa belajar kebenaran firman Allah. Selama kesempatan untuk belajar Injil diberikan kepada kamu. Kamu harus tangkap kesempatan yang baik itu dengan dua tangan. Tetap ya. Jadi waktu orang-orang yang sudah masuk asrama untuk belajar Injil, untuk mendapat disiplin, tapi berpikir salah, yaitu berpikir pendek sempit, maka keluar. Saya sangat-sangat sakit hatinya. Oleh karena apa? Dalam ayat 35 sudah tertulis ya, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Misalnya, perempuan-perempuan setelah menikah, apakah bisa belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh? Memang sebentarnya agak susah. Oleh karena setelah melahirkan anaknya, harus memelihara anak-anak. Apalagi ada banyak pekerjaan di dalam keluarganya, susah meluangkan waktu untuk belajar firman Allah setelah ikut seminarnya. Jadi menurut 2 Korintus pasal 6 ayat 2, saya langsung membaca, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ini artinya apa? Tuhan Allah mengaruniakan kasih karunia ke atas kita yang masing-masing. Maka
dari kampung Tuhan Allah memilih, memanggil, mengantar ke sekolah ini untuk mendapat kesempatan untuk belajar Injil, untuk mendapat disiplin. Kalau itu ini adalah kesempatan yang baik sekali. Maka jangan membuang kesempatan yang baik. Jangan menolak kesempatan yang baik. Oleh karena sepanjang umurnya kesempatan seperti ini datang lagi atau diberikan lagi, kami belum tentu. Kami belum tahu. Kami belum yakin. Tapi berpikir pendek, berpikir sempit seperti kodok dalam sumur, maka membuang atau menolak. Ini hal yang terlalu kecewa, terlalu sedih. Pada zaman Yesus, bagi orang Yahudi saja kesempatan hanya sedikit waktu lagi. Secara pribadi juga sama. Pada zaman modern ini, kita sekarang mendapat kesempatan yang baik. Oleh karena melalui kesempatan yang baik itu, kita belajar Injil yang murni, maka kita sendiri sudah diselamatkan. Apakah saudara-saudara sudah yakin dan percaya bahwa saudara-saudara sudah diselamatkan? Pasti bisa naik ke surga? Kalau itu, masalah yang terbesar bagi dirinya sendiri sudah selesai oleh karena kasih karunia Tuhan Allah dan kasih Yesus. Kemudian, sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita bisa mengantar banyak-banyak orang yang lain ke surga. Ini adalah tugas kita yang akan datang. Tapi ada orang yang seperti bodoh. Sudah diberikan kesempatan yang baik. Sudah kesempatan yang baiknya berdiri di depan sendiri. Tapi berpikir salah, berpikir pendek, berpikir sempit, atau mengandalkan pengalaman sendiri yang sempit, menolak atau membuang, maka waktu yang akan datang mereka mendapat kesempatan yang lebih baik daripada kesempatan di tempat ini. Memang baik ya, ini berkat Tuhan Allah. Tapi waktu yang akan datang tidak lagi mendapat kesempatan seperti di tempat ini. Apakah bisa jamin? Apakah bisa yakin keselamatan sendiri? Apalagi sebagai hamba Tuhan bisa mengantar banyak orang ke surga dengan benar? Enggak bisa jamin. Belum tentu itu juga. Jadi kita menyadari melalui firman Allah ini ayat 35, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Apalagi supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Di sini, kegelapan jangan menguasai kamu. Di sini kegelapan apa? Secara konkretnya, hal yang sekuler. Hal yang sia-sia di mata Tuhan Allah. Hal yang menghabiskan kerohanian kita. Dan sebagainya. Itu apa? Menguasai kita. Coba berpikir dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita mengutamakan berpacaran atau mengutamakan mendapat disiplin dan belajar firman Allah. Sampai wisuda STT belum pernah belajar Alkitab dengan benar. Kapan? Dimanapun. Di mana? Oleh siapakah saudara-saudara mendapat kesempatan
untuk belajar Injil yang murni. Tuhan Allah secara khusus bisa memberikan kesempatan lagi atau kesempatan yang lebih baik daripada kesempatan sekarang ini. Kalau itu baik ya. Tapi menurut pendapat saya, semakin lama semakin Bible study yang benar terbuka bagi semua orang Kristen, bagi semua orang hamba Tuhan. Saya kira enggak setuju, enggak berpikir begitu. Pada zaman modern ini, pada zaman yang terakhir, semakin otoritas Alkitabnya akan diabaikan. Saya kira semakin banyak orang akan setuju atau akan menerima ajaran religious pluralism, yaitu di luar Yesus ada juru selamat yang lain. Baru-baru ini saya membaca cerita tentang gereja Amerika Serikat. Beberapa tahun yang lalu, orang Amerika Serikat 70%-nya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Tapi sekarang banyak dikurangi. Sekitar 40% orang Amerika Serikat saja yang percaya kepada Yesus. Nenek moyang Amerika Serikat adalah Puritan. Mereka hanya datang ke Amerika Serikat dari negara-negara Eropa untuk menikmati kebebasan agama Kristen, yaitu mereka dengan bebas, dengan sukarela, dengan bersukacita mau memuji nama Tuhan Allah, mau beribadah kepada Tuhan Allah, mau percaya kepada Tuhan Allah. Karena di negara Eropa pada waktu itu ada dianiaya bagi orang percaya kepada Yesus. Jadi dalam kesulitan yang luar biasa, mereka pertama kali membangun gereja. Membangun kemudian sekolah. Kemudian membangun rumah sendiri yang terakhir. Saya ini menunjukkan apa? Mereka mengutamakan Tuhan Allah. Maka Amerika Serikat semakin berkembang, semakin maju, kemudian bisa menjadi negara ranking 1 di seluruh dunia ini. Tapi mereka semakin lupa berkat Tuhan Allah. Semakin lupa kasih Tuhan Allah bagi bangsa orang Amerika Serikat. Kemudian ayat 37 sampai 50. Saya membaca dulu. 37 sampai 43 saja ya. Judulnya mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Ayat 37 sampai 43. Saya membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan meskipun Yesus mengatakan begitu, banyak mujizat didapat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Teks ini cerita tentang ketidakpercayaan orang Yahudi.
coba ayat 37 ya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, yaitu orang Yahudi, namun mereka tidak percaya kepadanya. Jadi kita berpikir benar tentang mujizat. Setiap kali mujizat diadakan dalam pelayanan misi, semua orang percaya kepada Yesus? Enggak. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Oke? Kemudian, walaupun banyak mujizat diadakan oleh Yesus di depan orang Yahudi, tapi dulu kami sudah pernah membaca orang Yunani datang untuk kehendak bertemu dengan Yesus. Orang Yunani yang mewakili orang asing. Jadi di sini kita bisa membandingkan orang Yahudi yang sudah pernah banyak-banyak mujizat-mujizat yang diadakan oleh Yesus, kemudian mendengar perkataan Yesus, tapi mereka tidak percaya. Namun demikian, orang Yunani yang mewakili orang asing dengan sengaja datang untuk bertemu dengan Yesus. Walaupun mereka belum pernah langsung melihat mujizat-mujizat atau belum pernah langsung mendengar perkataan Yesus. Jadi di sini menunjukkan bahwa mujizat-mujizat yang diadakan dalam Yohanes pasal 11. Kemudian perkataan-perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 12. Ini adalah mujizat yang terakhir bagi orang Yahudi. Ini adalah kesempatan yang terakhir bagi orang Yahudi. Jadi ini berarti bahwa kesempatannya senantiasa berulang-ulang diberikan kepada kita secara masing-masing? No. Satu kali bisa diberikan atau 2 kali bisa diberikan, memang 3 kali bisa diberikan, kesempatan yang sama, yang baik. Tapi senantiasa, sepanjang umurnya, dimanapun, kapanpun kesempatan yang perlu kita menangkapnya dikasih kepada kita, no. Kepada orang Yahudi juga kesempatan yang terakhirnya dikasih melalui mujizat dalam Yohanes pasal 12, melalui perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 12. Kemudian ayat 39 sampai 41, karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Saya ingin menunjukkan apa? Menurut Yesaya pasal 6 ayat 1, Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi. Ini artinya Nabi Yesaya melihat bahwa Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi. Di sini Yesaya berbicara tentang kedaulatan Tuhan Allah yang mutlak. Yaitu walaupun Yesus mengatakan mujizat, berkata-kata tentang kerajaan Allah, tapi orang Yahudi tidak percaya. Walaupun begitu, rencana keselamatan Tuhan Allah untuk orang berdosa terganggu atau dibuang atau dilenyapkan? No. Kalau orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah mempunyai rencana yang lain. Kita membaca Roma pasal 11 ayat 12. Roma pasal 11 ayat 12.
Roma pasal 11 ayat 12. Roma pasal 11 ayat 12. Kita membaca bersama-sama. Roma pasal 11 ayat 12 membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Di sini, sebab jika pelanggaran mereka menunjukkan orang Yahudi ya. Jika pelanggaran orang Yahudi berarti kekayaan bagi dunia. Bagi dunia ini orang asing ya, berarti kekayaan bagi orang asing. Dan kekurangan mereka, kekurangan orang Yahudi, berarti kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang asing, yaitu orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. bagi Tuhan Allah tidak ada hal yang mustahil. Tuhan Allah untuk melakukan rencana keselamatan Tuhan Allah bagi orang berdosa, dalam kedaulatan Tuhan Allah yang mutlak, Tuhan Allah memilih bangsa Israel sebagai umat Tuhan Allah untuk melakukan rencana keselamatan Tuhan Allah bagi orang berdosa melalui orang Yahudi. Namun demikian, orang Yahudi langsung melihat mujizat yang diadakan oleh Yesus. Langsung mendengar perkataan-perkataan Yesus. Tapi mereka tidak percaya. Yaitu di depan rencana keselamatan Tuhan Allah ada hambatan yang besar. Kalau itu di sana Tuhan Allah mundur, Tuhan Allah membatalkan rencana keselamatan Tuhan Allah bagi orang berdosa? No. Dia memakai cara yang lain. Yaitu apa? Kita sudah tahu Alkitab. Maka orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka melalui pelayanan Paulus. Orang asing, lebih banyak orang asing. Orang asing mendengar kabar baik. Yaitu orang asing lebih dulu menjadi percaya kepada Yesus. Lebih dulu menerima Yesus sebagai Mesias. Kemudian kabar itu disampaikan ke Roma, seluruh Roma, kemudian lagi Eropa, kemudian Amerika Serikat, kemudian ke negara Asia-Asia. Sampai saat ini orang Yahudi masih memegang kebudayaan tradisional tentang agama Kristen. Maka masih belum percaya kepada Yesus. Kecuali sebagian orang Yahudi saja. Ini melalui ini kita juga perlu percaya. Kita perlu memikirkan masalah kita. Saudara-saudara sudah mendapat kesempatan yang baik untuk mendapat disiplin untuk belajar Injil yang murni. Tapi menolak, tapi membuang. Memang ada alasan yang masing-masing ya. Tapi bagaimana? Tuhan Allah untuk memperluaskan kerajaan surga di dunia ini pasti perlu pelayan yang setia, hamba Tuhan yang setia. Kalau saudara-saudara terus-menerus menolak saja, terus-menerus membuang kesempatan yang baik yang berasal dari Tuhan Allah bisa memilih orang yang lain dan mendisiplinnya, maka memakainya sebagai alat Tuhan yang luar biasa. Jadi maksudnya, waktu kita dikasih kesempatan yang baik, waktu kita mendapat kesempatan yang baik untuk menjadi hamba Tuhan yang benar, untuk pelayanan yang benar, jangan membuang secara gampang. Jangan menolak secara gampang. Memikirkan secara serius.
memandang masa depan secara serius. Banyak berdoa kepada Tuhan Allah untuk menyadari kehendak Tuhan Allah. Oke, kemudian ayat 42-43 membaca lagi 42-43. 1, 2, 3. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya, berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Pada zaman modern ini juga sama. Kita harus secara serius meditasi firman Allah ini. Nanti saya menjadi pendeta. Nanti saya menjadi gembala sidang gereja. Apakah saya lebih suka akan kehormatan manusia? Atau saya lebih suka akan kehormatan Allah? Dengan kata yang lain, saya lebih dahulu menyenangkan manusia? Atau saya lebih dahulu menyenangkan hati Tuhan Allah? Atau saya mengutamakan menuruti kehendak Tuhan Allah? Atau saya mengutamakan menuruti kemauan manusia sendiri? Sudah pasti dua kehormatannya, kehormatan manusia, kehormatan Allah. Orang yang mementingkan kehormatan manusia, mereka tidak suka mentaati kepada Tuhan Allah. Mereka tidak suka menuruti ajaran Alkitab. Jadi kita perlu hati-hati hamba Tuhan seperti itu. Atau kita harus menjadi pendeta atau pelayan yang mengutamakan kehormatan Allah daripada kehormatan manusia. Kemudian ayat 44. 44, 45 saya membaca ya. Judulnya firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus bersuruh katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang tidak mengutus aku. Apakah saudara-saudara sudah mengerti firman Allah ini? Oleh karena Yesus, bukan, Tuhan Allah lebih dahulu mengasihi orang berdosa sebagai keturunan Adam. Maka Dia mengutus anak tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata yang lain, Yesus datang ke dunia ini dengan memakai tubuh manusia. Tuhan Allah turun ke dunia ini dengan tubuh manusia. Itu adalah Yesus Kristus. Maka kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya kita percaya kepada Tuhan Allah. Kita melihat Tuhan Yesus, artinya kita juga melihat Tuhan Allah. Maka Yesus mengatakan bahwa aku dan Allah adalah satu. Di sini kita perlu memperhatikan Yesus bersuruh katanya. Bersuruh artinya apa? Berbisik-bisik? No. Bersuruh katanya artinya dengan suara besar, dengan sikap yang serius, dengan hati yang serius. Dia berbicara dengan keras. Oleh karena apa? Ini adalah nasihat Yesus yang terakhir bagi orang Yahudi. Kalau tidak percaya, tidak bisa diselamatkan. Kalau percaya, diselamatkan. Ada dua macam jalan saja. Maka secara akhirnya, Yesus dengan suara yang besar, dengan suara yang serius, bersuruh kepada orang Yahudi.
Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Ini artinya apa? Kita tahu bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia percaya kepada barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Oleh karena sebagian orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus pun, mereka percaya Yesus yang menyembuhkan penyakit sendiri. Mereka percaya Yesus yang mengadakan mujizat. Mereka percaya Yesus yang akan membebaskan orang Yahudi dari pendudukan kekaisaran Romawi. Jadi artinya barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tapi harus percaya Tuhan Allah yang mengutus Yesus ke dunia ini. Yaitu sebagian orangnya membuat image tentang Yesus secara semaunya. Tapi kita harus percaya Alkitabiah. Kita harus percaya Yesus yang hanya menuruti kehendak Tuhan Allah saja. Okay. Maka di sini melalui ayat 44 sampai 47, tetap orang yang percaya kepada Yesus tetap bisa diselamatkannya. Jadi firman Yesus yang terakhirnya sangat simpel. Orang yang percaya kepada Yesus tetap diselamatkan. Orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak bisa diselamatkannya. Oke? Kemudian ayat 46-47. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya bagi akhir zaman, pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, bagaimana mereka dihakimi? Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi orang yang sudah mendengar firman Allah, orang yang sudah melihat mujizat yang diadakan oleh Tuhan Allah, tapi masih belum percaya, mereka pasti akan dihakimi oleh perkataan-perkataan Yesus yang dikatakan, yang disampaikan di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes. Jadi ayat 48 B-nya begitu. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi sampai saat ini
Tuhan Yesus menyampaikan firman Allah di dalam Yohanes. Kemudian, itu adalah firman Allah yang terakhir, atau itu adalah nasihat yang terakhir bagi orang Yahudi agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka menolak sampai akhirnya mereka akan dihukum oleh firman Allah yang sudah disampaikan di dalam Yohanes. 자, kalau itu secara singkatnya, Yohanes pasal 3 ayat 16. 자, pada zaman modern ini, orang-orang yang sudah pernah mendengar Injil, orang-orang yang sudah pernah pergi ke gereja, tapi banyak orang sebenarnya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan mulut saja mengaku bahwa saya percaya kepada Yesus. 자, menurut Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau begitu, orang-orang yang menolak Yesus, orang-orang yang tidak menerima perkataan Yesus, bagaimana mereka dihukum? Menurut Yohanes pasal 3 ayat 16. Dengan firman Allah Yohanes pasal 3 ayat 16, mereka akan dihukum. Bagaimana berbicara? Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup. Jadi orang yang tidak percaya akan binasa. Yaitu apa? Dihukum dan akan masuk ke dalam neraka dan menderita penderitaannya selama-lamanya. Oke? Maka kita juga akan dihakimi menurut firman Allah yang disampaikan dalam Yohanes. Tapi kita sudah percaya, sudah dilahirkan kembali, sudah dibenarkan, maka kita tidak mendapat dihukum lagi. Hanya kita menyakitkan hati Tuhan Allah, mengecewakan hati Tuhan Allah, menghancurkan hati Tuhan Allah, menyedihkan hati Tuhan Allah. Oleh karena Yesus sudah memikul segala dosa kita, kemudian sekaligus membayar harganya terhadap segala dosa kita melalui tubusan di atas kayu salib. Oke? Tapi kita di sini perlu menyadari bahwa dari contoh Daud berzina, Daud membunuh suaminya dengan rencana yang jahat. Dari Nabi Nathan, dia mendengar perkataannya, kamu dosanya sudah diampuni. Namun demikian, setelah itu, dia harus mengalami banyak kesulitan. Di antara saudara tiri, membunuh, atau dibunuh, atau terkosa, diperkosakan, atau anak kandung laki-lakinya mencoba membunuh bapak sendiri. Oke. Kita menanam dosa, kita menanam kejahatan, kita menanam kesalahan, kita menanam rencana yang jahat, maksud yang jahat, nanti bisa menuai hasilnya. Oke. Jadi kita berbuat dosa, kemudian dengan sungguh-sungguh mengakui, pasti bisa diampuni. Tapi banyak kali kita harus menuai hasil yang pahit oleh karena dosa itu. 자, kemudian kita melanjutkan Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20 dulu ya.
자, Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. 자, itu juga agak panjang, jadi membagi dua bagian. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20-nya membagi dua bagian. Yang pertama, bagian yang pertama, Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 11. 11. Kemudian bagian yang keduanya ayat 12 sampai 20. 자, 요한에서 pasal 13 ayat 1 sampai 11. Ini key sentence-nya ayat 8b. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini adalah key sentence. Kemudian Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 20. Ini bagian yang keduanya. Key sentence-nya ayat 15b. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Oke. 자, membaca dulu. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 11. 자, membaca. 자, laki-laki dulu membaca, kemudian perempuan berikut secara bergantian. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. 1, 2, 3. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Amin. 자, Yohanes pasal 13 isinya begitu. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk kembali kepada Tuhan Allah. Kemudian dia membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian sambil memberikan perintah yang baru, yaitu ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yaitu Yesus memberikan perintah yang baru, artinya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kemudian dia kembali kepada Tuhan Allah. Sampai saat ini dari Yohanes pasal 1 sampai Yohanes pasal 12.
Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang umum tentang dua pertanyaannya, yaitu dari Yohanes pasal 1 sampai Yohanes pasal 12. Ini khotbah umum kepada banyak orang-orang biasa. Jadi dengan dua perkataannya, siapakah Yesus? Tentang itu, atau untuk membuktikan itu, siapakah Yesus? Untuk menjawab pertanyaan itu, Yesus terus-menerus mengadakan mujizat, kemudian berkata tentang identitas sendiri. Kemudian, Yohanes pasal 12 selesai menyampaikan firman Allah kepada orang umum. Kemudian mulai Yohanes pasal 13 sampai 16, yaitu Yohanes pasal 13, 14, 15, 16. 4 pasalnya dikatakan kepada murid-murid Yesus secara khusus. Maka kita lebih banyak memperhatikan Yohanes pasal 13, 14, 15, 16. Karena 4 Yohanes ini, firman Allah tentang 4 Yohanes ini diberikan kepada murid-murid Yesus. Oke? 자, bagiannya pertama ayat pasal 1 sampai 11. Key sentence-nya ayat 8b. Jikalau Yesus tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam Yesus. 자, waktu kita membaca Yohanes, kemudian waktu kita membaca 4 kitab Injil, perlu menyadari, perlu memperhatikan bahwa hari Paskah, kemudian kematian Yesusnya diberitakan bersama-sama. Yaitu kematian Yesus senantiasa berkaitan dengan hari Paskah. Yaitu 4 kitab Injilnya berfokus kepada hari raya Paskah. Kalau saudara-saudara sudah memahami artinya hari raya Paskah dengan baik, maka mengapa 4 kitab Injilnya berfokus kepada hari Paskah? Memang sudah memahami dengan baik. Hari Paskah itu menunjukkan apa? Kematian Yesus di atas kayu salib sebagian pengganti kita untuk menyucikan dosa-dosa kita. Secara singkatnya, hari Paskah menunjukkan tubusan Yesus Kristus oleh darah Yesus. Yaitu 4 kitab Injilnya berfokus kepada anak domba Paskah. Anak domba Paskah. Mengapa 4 kitab Injilnya berfokus kepada hari raya Paskah? Dengan kata yang lain, anak domba Paskah. Lebih konkretnya, darah anak domba Paskah. Oleh karena Yesus akan datang ke dunia ini sebagai anak domba Paskah. Yesus datang ke dunia ini sebagai Mesias, yaitu Yesus datang sebagai realitas yang sudah pernah bernubuat dalam perjanjian lama. Maka Tuhan Allah membuat orang Yahudi rindu menerima anak domba Paskah, yaitu Yesus Kristus sebagai realitasnya. Tentang itu, menurut 1 Korintus pasal 5 ayat 7 berbicara seperti ini, yaitu Yesus datang sebagai anak domba Paskah yang akan mati di atas kayu salib. Menurut 1 Korintus pasal 5 ayat 7, saya langsung membaca. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adona yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Menurut 1 Korintus pasal 5 ayat 7, Yesus dijelaskan sebagai anak domba Paskah. Sebab
anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Amin. Kalau itu, mengapa Yesus datang sebagai anak domba Paskah? Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kemudian untuk saling bersekutuan. Tapi Adam yang mewakili manusia melanggar perintah Tuhan Allah, maka berbuat dosa. Untuk menyelamatkan orang berdosa menurut rencana keselamatan Tuhan Allah yang mutlak, Tuhan Allah di antara banyak bangsa di dunia ini secara khusus memilih bangsa Israel, kemudian menerima mereka sebagai umat Tuhan Allah. Kemudian melalui bangsa Israel, Tuhan Allah mau lihatkan bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan semua manusia yang datang sebagai keturunan Adam, sebagai orang berdosa. Tapi orang Yahudi ke dalam bangsa Israel, ke dalam orang Yahudi, Yesus datang sebagai Mesias untuk menyelamatkan mereka. Apalagi lihatkan bagaimana Tuhan Allah melalui Yesus melakukan rencana keselamatan Tuhan Allah bagi orang berdosa. Tapi bagaimana orang Yahudi reaksi terhadap itu? Menurut Yohanes pasal 1 ayat 11, saya langsung datang. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yaitu Yesus datang kepada bangsa Israel sebagai Mesias untuk mereka, tapi mereka tidak menerima, mereka menolak. Kalau begitu, secara rohani kita menjadi orang Israel. Bagaimana kita menjadi umat Tuhan Allah? Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan Allah? Jawabannya melalui tubusan Yesus Kristus. Amin. Menurut Titus pasal 2 ayat 14, saya langsung membaca. Juru selamat kita, Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang berbuat rajin baik. Melalui tubusan Yesus Kristus kita menjadi umat Tuhan Allah. Kita menjadi anak-anak Tuhan Allah. Oleh karena mengasihi. Kalau itu, sampai kapan Tuhan Allah mengasihi kita? Sampai mana Tuhan Allah mengasihi kita? Kita perlu berpikir tentang perjanjian Tuhan Allah. Menurut Matius pasal 28 yang terakhir, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian kita perlu membaca perjanjian Tuhan Allah tentang mengasihi kita sampai akhirnya menurut Roma pasal 8 ayat 35. Roma pasal 8 ayat 35. Saya langsung membaca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini berarti apa? Tuhan Allah mengasihi kita, maka dalam rencana Tuhan Allah yang mutlak, Tuhan Allah memilih kita sebagai umat Tuhan Allah, sebagai rencana Tuhan Allah. Kemudian, melalui tubusan Yesus Kristus, Tuhan Allah memperlihatkan kasih yang luar biasa kepada kita.
Tuhan Allah mengasihi kita sebentar saja? Tuhan Allah mengasihi kita selama kita menuruti kehendak Tuhan Allah saja? Tuhan Allah tidak mengasihi kita waktu kita berbuat dosa di hadapan Tuhan Allah? Enggak. Sampai akhir zaman, dimanapun, kapanpun, Tuhan Allah senantiasa mengasihi kita. Ini adalah kasih Tuhan Allah bagi kita. Amin. Maka kita ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi menurut Yohanes, Yesus diutus oleh Tuhan Allah. Kemudian dia adalah Kristus. Terus menerus Yohanes membuktikan hal ini, yaitu Yesus Kristus diutus oleh Tuhan Allah, kemudian melakukan rencana keselamatan Tuhan Allah bagi orang berdosa secara sempurna, kemudian kembali kepada Bapa sebagai anak Tuhan Allah. Kemudian waktu yang akan datang, dia akan datang lagi. Kalau itu ayat 4, 5 mulai, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita sudah mengenal cerita ini dengan baik, atau sebagian gereja mengatakan upacara untuk membasuh kaki anggota jemaatnya. Itu membuat dua bagian, dua kelompok, kemudian mereka antri, siap basin untuk ambil air, kemudian saling membasuh kakinya. Apakah saudara-saudara pernah ikut upacara seperti ini, acara seperti ini? Katanya banyak orang terharu, banyak orang merasa senang, atau ada orang yang menangis karena suaminya membasuh kaki istrinya. Istrinya terharu maka menangis, karena sampai saat ini belum pernah membasuh kakinya. Secara harfiah kita membaca ini, Yesus membasuh kaki murid-murid Yesus. Yesus membersihkan kaki murid-murid Yesus yang kotor. Wah, sangat merasa segar ya. Memang bisa berpikir begitu ya. Tapi ini mempunyai artinya yang sangat-sangat penting. Secara singkatnya, mengapa Yesus harus membasuh kaki murid-muridnya? Oleh karena pada zaman Yesus, membasuh kaki tuannya ini adalah pekerjaan hamba. Apalagi ini tugas hamba yang paling terhina ya, hamba yang terhina, yaitu membasuh kaki Tuhan. Ini dilakukan oleh hamba yang terhina. Kalau itu Yesus sebagai juru selamat, sebagai Kristus, melakukan tugas seperti hamba yang terhina untuk membasuh kaki murid-muridnya. Kalau itu secara manusia bisa berpikir ya, di antara murid-murid Yesus tidak ada orang yang dengan sukacita mau membasuh kaki Yesus atau kaki murid-murid yang lain. Oleh karena pada zaman itu, orang-orang yang keluar untuk bekerja, untuk berjalan, untuk hal yang lain, kembali ke rumah untuk makan malam. Biasanya sebelum makan malam, mereka pasti kakinya dibasuh oleh hamba yang terhina. Jadi waktu sebelum makan Paskah, memang murid-murid juga perlu berpikir, sudah pernah berpikir, ya sebelum makan Paskah kakinya harus dibersihkan. Tapi tidak ada murid yang
dengan sukarela mau membasuh kaki orang yang lain, apalagi dengan sukarela membasuh kaki Yesus. Yaitu di antara murid-murid Yesus, seorang murid pun tidak mau melakukan tugasnya sebagai hamba. Oleh karena, bagaimana kita bisa berpikir begini? Waktu makan Paskah, menurut Lukas pasal 22 ayat 24. Menurut Lukas pasal 22 ayat 24 saya membaca, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Waktu membaca firman Allah ini, saya merasa kasihan murid-murid Yesus. Kemudian berpikir bagaimana Yesus mendapat banyak stres. Hampir 3,5 tahun murid-murid Yesus mendapat disiplin dari anak Tuhan Allah Yesus. Namun demikian, mereka masih berpikir seperti anak TK. Mereka masih belum memahami rencana Yesus, maksud Yesus sedikit pun. Maka terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Sekarang ada situasinya begitu santai-santai saja. Yesus sekarang akan ditangkap, kemudian disalibkan di atas kayu salib. Waktu yang tersisanya sedikit saja untuk disalibkan dalam kondisi yang serius. Mereka saling bertengkar untuk apa? Siapakah dianggap terbesar di antara mereka. Kemudian menurut ayat 6, memang Petrusnya agak komplain kepada murid-murid yang lain. Ayat 6, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Di antara murid-muridnya, sebenarnya seorang muridnya perlu membasuh kaki Yesus, kemudian membasuh kaki orang yang lain. Tapi itu juga kurang benar. Kalau begitu, waktu Yesus datang kepada Petrus untuk membasuh kaki Petrusnya perlu berbicara. Bapak, saya berbuat salah. Saya berpikir salah. Saya mau membasuh kaki Bapak. Memang Petrusnya harus menjawab seperti ini. Tapi Petrusnya hanya bicara, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Kemudian setelah itu bagaimana Yesus menjawab? Apa yang ku berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ayat 7 kita perlu memahami dengan baik. Oke? Maka hari ini sekian aja. Kemudian besok kita akan melanjutkan ayat 7. Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Tentang itu kita akan memikirkan secara konkretnya, kemudian melanjutkannya. Oke? Terima kasih banyak.